Salam, saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan. Salam Maranatha. Matius 8 ayat yang ke-18 sampai 22, firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruhnya bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya rindu sedikit sharing kebenaran firman Tuhan buat kita semua, saudaraku, yaitu dengan tema hal mengikut Tuhan. Karena saudaraku dikasih oleh Tuhan, seringkali ketika kita mengikut Tuhan, saudaraku, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hati kita, pikiran kita, ketika kita diperhadapkan dengan bermacam-macam pergumulan, persoalan, kita bertanya, apakah seperti ini mengikut Tuhan? Dan banyak mungkin akhirnya mulai ragu. Tapi hari ini, biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, boleh menjadi rema, menjadi berkat buat kita dalam hal mengikut Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa suatu hari ada seorang ahli Taurat dan berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata, Guru, aku mau mengikut engkau. Saudara dikasih oleh Tuhan, artinya ahli Taurat ini bilang begini, Guru, aku memutuskan untuk memilih ikut dengan engkau. Saudara aku dikasih oleh Tuhan, ahli Taurat ini salah. Karena mengikut Tuhan, perlu kita ketahui, mengikut Tuhan itu bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi mengikut Tuhan karena Tuhan yang telah memilih saya dan saudara. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Jadi jelas, dalam mengikut Tuhan itu bukan karena kita memilih Tuhan, tetapi karena Tuhan yang telah memilih kita. Wow, saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah hari ini saudara boleh mengikut Tuhan. Setelah hari ini saudara boleh melayani Tuhan, mengucap syukur. Karena dari jutaan manusia di jagat raya ini, Tuhan pilih saya dan saudara untuk menjadi pemimpinnya, untuk menjadi muridnya, untuk menjadi hamba-hambanya, saudara. Jadi mengucap syukur jika kita orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Dan untuk itu, mari saudaraku, ketika Tuhan memilih kita, kita mengucap syukur dan hargai setiap apa yang Tuhan berikan buat kita. Hargai setiap kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Banyak di luar sana yang sedang mencari jalan kebenaran. Banyak sekali. Tapi kalau hari ini kita sudah mengenal Dia, kita sudah dipilih Dia, kita mengucap syukur. Amin. Jadi yang pertama hari ini kalau mengikut Tuhan adalah bukan kita yang memilih. Haleluya. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Haleluya. Tuhan sedang berkata kepada ahli Taurat, berkata begini, kau mau mengikut aku? Emang apa tujuanmu? Kau mau mengikut aku? Aku ini gak punya apa-apa loh. Gak punya rumah, gak punya. Jangankan rumah, tempat tidur pun aku gak punya. Kalau burung punya sarang, karena burung itu rumahnya adalah sarang. Kalau serigala punya liang, karena rumah serigala ada liang. Tapi Tuhan berkata, kalau saya, aku gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Haleluya. Artinya saudaraku, Tuhan sedang berkata tentang hal mengikut Tuhan. Hal mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita mengikut Tuhan, kita akan mendapatkan banyak emas, banyak uang, banyak harta, dapat rumah, dapat mobil. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau mengikut Tuhan karena mendapatkan uang, harta, mobil dan sebagainya, saudara salah. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan emas, permata, perak, mobil, rumah dan sebagainya. Tetapi Tuhan menjanjikan apa? Yaitu dia berkata di dalam Matius, saudaraku dikasih oleh Tuhan 28 ayat yang ke-20 berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Haleluya. Artinya mengikut Tuhan bukan karena janji emas perak,
tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Artinya mengikut Tuhan, karena Tuhan beserta kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa kata firman Tuhan? Jikalau Tuhan beserta kita, jikalau Tuhan beserta kita, maka kita akan cakap menanggung segala perkara di dunia ini. Katakan amin. Artinya kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi segala macam pergumulan persoalan apapun. Lalu kemudian apa kata Tuhan? Jikalau Allah beserta kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin. Jadi untuk itu yang kedua, mengikut Tuhan bukan karena Tuhan janjikan emas, perak, permata, rumah, dan sebagainya. Tapi dia menjanjikan buat kita adalah apa? Yaitu penyertaannya. Bahkan yang dahsyat, dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Yang ketiga, saudaraku dikasih oleh Tuhan, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Haleluya. Saudaraku, di sini ternyata ada muridnya bilang, Guru, aku sebenarnya mau mengikut engkau, tapi izinkan aku dulu untuk menguburkan ayah dan ibuku. Tapi apa jawaban Tuhan? Jawaban Yesus begini. Dia bilang, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Kira-kira saudara mengerti nggak apa yang dimaksud Tuhan? Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Kira-kira ada di antara kita yang pernah lihat orang mati menguburkan orang mati? Saya percaya kita tidak pernah lihat, benar. Lalu apa maksud Tuhan ini? Biar orang mati menguburkan orang mati. Saya tidak tahu. Mungkin banyak orang yang memang menafsirkan. Tapi saya jujur sampai hari ini saya nggak mengerti. Apa maksud Tuhan dengan orang mati biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi saya simpulkan satu hal. Yaitu apa? Dalam hal mengikut Tuhan, kita akan selalu sering diperhadapkan dengan hal-hal yang kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti ini. Padahal aku sudah sungguh-sungguh. Tapi kok ini yang terjadi? Padahal aku sudah berdoa. Padahal aku sudah begini sama Tuhan. Tapi kok seperti ini anakku. Seperti ini suamiku. Seperti ini pekerjaanku. Seperti ini yang terjadi dalam hidupku. Kita nggak mengerti. Jika hari ini dalam hidup ini dan kita mengikut Tuhan, saudara sedang diperhadapkan dengan hal-hal itu dan saudara tidak mengerti, mengucap syukur. Karena memang mengikut Tuhan, saudara kita akan sering diperhadapkan dengan hal yang kita tidak mengerti. Yes, banyak hal yang kita tidak mengerti. Alkitab berkata ini saudaraku di dalam Ulangan 29 ini buat kita semua. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Artinya dalam hidup ini akan perlu saudara ketahui bahwa dalam mengikut Tuhan banyak hal yang akan disembunyikan Tuhan. Yang belum disingkapkannya buat saya dan saudara. Tapi percayalah, di dalam ketidakmengertian kita sedang apa yang tidak terjadi. Dengan apa yang terjadi. Ketidakmengertian kita sedang apa yang dengan yang terjadi hari-hari ini. Saya cuma mau kasih tahu. Jangan mundur. Jangan menyerah. Teruslah maju di dalam Tuhan. Karena tiba-tiba pada waktunya yang kita tidak mengerti akan Tuhan singkapkan buat kita. Karena apa? Yang tersembunyi, yang belum disingkapkan itu menguji iman kita. Yang disingkapkan itu untuk membangkitkan iman kita. Amin. Jadi untuk itu, dalam hal mengikut Tuhan, kita akan sering diperhadapkan dengan tidak kita mengerti. Tiba-tiba semuanya terjadi begitu saja. Yang sudah kita program baik, ternyata yang terjadi tidak baik. Yang terjadi begitu kita kepingin, padahal kita sudah melakukan banyak hal, tapi yang terjadi tidak baik. Hari ini, saya mau kasih tahu, jangan pernah mundur daripada Tuhan. Saudaraku, ada sebuah kisah yang luar biasa di Alkitab itu. Kisah klasik yang luar biasa, yaitu cerita tentang Yusuf. Apa salah Yusuf? Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan, menjadi bintang, menjadi sesuatu yang hebat. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia dibenci sama saudara-saudaranya. Gara-gara berakibat kebencian saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian dijual ke Mesir, menjadi budak di Mesir. Tapi tidak sampai di situ. Setelah dia jadi budak, akhirnya dia menjadi narapidana. Bertahun-tahun, saudaraku. Tetapi satu hal, walaupun dia tidak mengerti, dia tetap percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam semua. Bukan untuk menghancurkan hidupnya.
melakukan kebaikan bagi dia. Haleluya. Untuk itu malam hari ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang hari ini sedang diperharapkan dalam hidup kita yang mungkin kita tidak pahami. Jangan pernah mundur daripada Tuhan, tetaplah datang kepada Tuhan. Solusi yang terbaik dalam segala hal apapun, tetap datang kepada Tuhan. Tetap terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena akan tiba waktunya, hal yang tersembunyi akan disingkapkan buat kita semuanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, biar sharing malam ini boleh menjadi berkat dari membuat kita dalam kita terus mengiring Tuhan. Untuk itu saya ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati. Salam Maranatha, salam Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Shalom.